Ayah sejuta anak, begitu julukan Suhendra Abdul Halim yang sempat populer di jagat media sosial tahun 2022. Dengan wadah Yayasan Ayah Sejuta Anak, Hendra menampung ibu-ibu hamil dan juga anak yang lahir di luar pernikahan. Tindakan ini seolah mulia, hingga pada 29 Agustus 2022, sosok Ayah Sejuta Anak ini diringkus polisi di rumahnya. Hendra diduga melakukan praktik adopsi ilegal dengan cara menjual bayi yang ia tampung dengan kedok Yayasan Ayah Sejuta Anak. NI adalah satu dari sekian banyak ibu hamil yang menjadi korban Hendra. Saya kenal di TikTok, terus komunikasi di TikTok, lalu dia jemput saya, ajak Suhesa itu ke rumahnya. Cuman saya niatnya untuk menitipkan bayi saya di panti asuhannya. Lagi saya pertama datang, saya ketemu dua orang. Yang satu udah melahirkan, yang satu usia kandungannya hampir sama dengan saya. Setelah iya bertiga, tapi setelah saya masih di situ ada yang datang lagi, Pak. Dari daerah kayak Lampung gitu, sama daerah Bandung, sama daerah Jakarta. 3 orang yang datang pas saya masih di sana. Awalnya NI tidak curiga. Ia melihat bahwa ibu hamil di panti tersebut sangat difasilitasi dan dirawat dengan benar oleh Hendra. Biaya persalinan pun ditanggung Hendra. Namun di balik perlakuan baik itu semua, NI tidak menyadari bahwa bayinya kelak akan dijual kepada orang lain. Kejanggalan ditemukan tepat setelah bayinya lahir. Saat itu gelang penanda bersalin yang diberikan oleh pihak rumah sakit bukan atas nama suaminya, melainkan atas nama orang lain. Usut punya usut, nama tersebut adalah nama pembeli bayi NI. Pembeli ini diperantarai oleh Hendra. Pas digelang, saya kaget kan. Saya tanya suster, ini nama siapa? Nggak tahu, itu yang namain Esa, yang nyuruh namain bapak anak saya. Dan ternyata dia lah yang membeli namanya. Iya. Dari Esa. Iya. Sendiri. 15 juta. Kini NI nelangsa kehilangan anaknya. Ia tidak tahu keberadaan bayinya. Menurut kabar, sang anak berada di Lampung. Kedok Hendra akhirnya terbongkar setelah pihak puskesmas tempat mencurigai ibu hamil yang ia bawa untuk bersalin. Waktunya saya ingat itu datang yang kedua kali dengan orang yang sama. Karena dia sifatnya waktunya hanya menolong orang-orang yang tidak bersuami lah gitu, daripada istilahnya dia terlantar di jalan kan gitu. Awal kita ini seperti itu sebenarnya. Ya udahlah, cuma kita kan namanya orang udah melahir nggak mungkin kita tolak. Nggak mungkin kita tolak karena kita kan sifatnya kemanusiaan, namanya pelayanan. Yang penting kita bisa tertolong tuh orang dengan nama yang sama itu. Kalau nggak salah berdua kali deh. Dengan sama-sama juga ini suaminya. Amanya datang dia juga nih orangnya kan gitu ya. Nah tahu-taunya kami juga di sini langsung didatangin polisian tuh, gitu lah bahasanya gitu. Kita juga kaget. Ya udah ya kan, yang penting kita sudah follow up sebelumnya sampai dia istilahnya ditangkap. Mungkin juga nggak tahu sebenarnya, tahu-tahu udah di polsek atau di mana lah gitu ya. Seperti cuma ceritanya Pak, seperti itulah. Kasus Hendra pun berlanjut ke pengadilan. Ia dituduh melakukan perdagangan anak. Ahmad Muzain, kuasa hukum Hendra, mengatakan niat kliennya baik, hanya ia tidak tahu caranya. Idealnya pihak Dinsos hadir untuk mengedukasi cara adopsi bayi yang benar. Akan tetapi kehadiran Dinsos justru untuk melaporkan kliennya ke pihak berwenang. Ini tuh orang baik niatnya, cuman nggak ngerti. Kita paham adanya fiksi hukum. Sebuah aturan yang sudah disahkan, maka dianggap seluruh orang Indonesia sudah mengetahui. Tapi apakah asas fiksi hukum dipahami oleh seluruh orang? Kan gitu. Kami sih harapannya ke majelis hakim itu ada pertimbangan sosiologis hukumnya. Ini orang sifat sosialnya tinggi, cuman karena nggak paham fiksi hukum, ya silakan dipertimbangkan. Kalau kami sih masih yakin pengadilan adalah pintu terakhirnya sebuah keadilan di tangan majelis hakim. Ahmad yang mendampingi Hendra secara pro bono menambahkan uang 15 juta rupiah yang diminta kliennya ke orang yang akan mengadopsi itu digunakan sepenuhnya untuk mengganti biaya pemeriksaan sang ibu hamil hingga proses persalinannya. Ia menampik kliennya mengambil keuntungan dari uang itu. Ia juga menepis anggapan adanya penyiksaan selama ibu hamil ditampung di tempat Hendra.
Selain modus yayasan yang dilakukan Hendra, tim investigasi harian Kompas menemukan praktik lain adopsi ilegal di sebuah klinik bersalin di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Saya itu kan dengar dari kenalan kalau bisa dibantu gitu kalau mau adopsi bayi. Nah kebetulan kami itu sedang cari karena udah berusaha itu tapi tetap nggak dikasih gitu Bu. Apa memang bisa gitu kalau dibantu gitu? Nyari apa? Kalau pengennya sih saya tuh pengen adopsi tapi yang laki perempuan nggak ngaruh sih Bu, laki perempuannya yang penting tuh pas sekarang tuh ya pokoknya belum lahir gitu. Kalau misalnya lahir tuh nanti kalau bisa saya nungguin gitu juga, jadi ada ini langsung kayak berasa anak sendiri gitu loh Bu maksudnya. Oh gitu. Iya. Ada tanggal 6 apa kemarin. Waduh, berarti udah keluar ya Bu ya? Udah, usianya berarti baru 2 hari ya? Itu cowok atau cewek Bu? Cewek. Mas, kalau yang ibu datang aja sini lihat sih. Calon pembeli bisa terang-terangan konsultasi dengan bidan di klinik itu untuk mendapatkan bayi yang diinginkan. Tentu saja, semua ada biayanya. Bu, kalau boleh tahu sebelumnya, ini biayanya berarti berapa? Ibu lihat dulu aja, nanti ya kalau cocok bayinya. Tapi kalau boleh dikasih gambaran, boleh nggak? Apa? Dikasih gambaran kira-kira saja. Biar kami nyiapin. Biar nyiapin uangnya dulu gitu. Itu gini ya, itu mengganti ya. Jadi proses persalinan, terus sama dia ditampung selama hamil. Jadi makannya apanya sembarangnya itu kan ditampungkan. Nah ibu harus ganti itu. Oh, itu berarti berapa Bu kira-kira Bu? Kira-kira aja nanti sambil kami siapin gitu. Di bawah 30. Sekitar berapa? 15. Di bawah 30. Di bawah masih aja berapa? Berarti 20-an deh. 20-an ngapain deh? Itu operasi Bu. Oh, operasinya saja 30. Enggak nyampe. Tim investigasi harian Kompas pun mencoba mengonfirmasi ke klinik bersalin tersebut. Kalau misalnya mau dipertahankan, bisa diadopsikan, bisa nggak dari sini? Yang dikasih dokter. Dikasihin dokternya. Nanti semua biaya dari buat hamil sampai melahirkan sampai rawat. Dan nanti kalau hamil besar ya? Kalau hamil di sini tidak apa-apa. Berarti sejak usia berapa hamil besar? Hamil besar itu usia 7 udah bisa di sini. Bayar piro? Udah bisa. Yang benar nggak? Tenang nih. Kendati demikian, Dr. DKD selaku pemilik klinik tersebut menampik bahwa kliniknya terlibat kasus jual beli bayi berkedok adopsi ilegal. Ia pun menambahkan bahwa bidan tersebut sudah tidak praktik bersama dia lagi. Seperti mencari cuan dalam kesulitan orang, praktik-praktik ilegal ini memanfaatkan kekalutan ibu-ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. Bayi mungil pun diperjualbelikan seperti barang komoditas mata.